Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perpajakan kelas AK23C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Beranggotakan Nevaniansi Safitri, Lutfiah Wulandari, Puji Triulianti, dan Seviliana. Yang pertama ada pengurangan penghasilan bruto atau biaya. Dari dasar hukumnya, pengurangan penghasilan bruto dalam konteks perpajakan di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1803 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama bagi wajib pajak untuk mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya tertentu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP. Lalu dalam biaya-biaya yang dapat dikurangkan, jadi dalam konteks pengurangan penghasilan bruto, yang dimaksud dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan adalah semua pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak. Artinya, penghasilan bruto yang diperoleh dari usaha boleh dikurangi dengan sejumlah biaya agar diperoleh penghasilan neto yang akan dikenakan pajak. Contohnya, pengeluaran untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, biaya operasional sehari-hari, biaya penyusutan atas harta tetap yang digunakan dalam usaha, serta bunga pinjaman yang dipakai untuk kegiatan usaha termasuk sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Selain itu, kerugian dari selisih kurs mata uang asing dan kerugian akibat penjualan harta selain yang dikenal atau PPh final juga bisa dijadikan pengurang. Tak hanya itu, beberapa sumbangan pun bisa dikurangkan asal sesuai ketentuan seperti sumbangan untuk penanggulangan bencana sosial, pembinaan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan olahraga. Biaya untuk penyusutan aset tetap maupun amortisasi juga termasuk. Begitu juga iuran yang dibayarkan dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Intinya, biaya-biaya ini harus benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, dalam biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Jadi, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam konteks pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya tertentu yang secara eksplisit dikecualikan atau tidak diizinkan oleh ketentuan perpajakan untuk mengurangi penghasilan bruto. Artinya, walaupun biaya tersebut mungkin benar-benar dikeluarkan wajib pajak, tetap saja tidak boleh dijadikan pengurang saat menghitung penghasilan neto. Contoh dari biaya yang tidak dapat dikurangkan antara lain adalah pembagian laba seperti dividen. Meskipun dividen adalah pengeluaran bagi perusahaan, sifatnya adalah pembagian hasil kepada pemilik atau pemegang saham, bukan biaya usaha. Maka dari itu, dividen tidak boleh dijadikan pengurang. Selain itu, pengeluaran untuk kepentingan pribadi seperti biaya hidup pribadi pemilik usaha atau keluarganya juga tidak bisa dikurangkan, termasuk juga pengeluaran yang dibebankan atau dibiayai untuk keperluan non-usaha, hibah atau hadiah, serta sanksi administratif seperti denda, bunga, atau kenaikan karena keterlambatan pembayaran pajak. Pengeluaran yang dibebankan untuk objek pajak yang bersifat final tidak dapat dikurangkan. Misalnya, jika suatu penghasilan sudah dikenai pajak final, maka biaya yang berkaitan dengan penghasilan itu tidak boleh lagi sebagai pengurang. Jadi intinya tidak semua pengeluaran bisa jadi pengurang. Harus hati-hati membedakan mana yang benar bisa dikurangkan sesuai ketentuan pajak dan mana yang harus dikecualikan. Selanjutnya, biaya bunga. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya bunga di sini adalah bunga yang dibayarkan atas utang atau pinjaman yang digunakan dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan kata lain, utang tersebut dipakai untuk mendukung kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. Jadi, kalau sebuah perusahaan atau individu yang melakukan usaha meminjam uang untuk keperluan usahanya, dan atas pinjaman itu dia membayar bunga, maka biaya bunga tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan brutonya saat menghitung pajak, namun hanya biaya bunga yang benar-benar dibayarkan dan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang dapat diakui sebagai pengurang. Kalau bunga pinjaman itu digunakan untuk keperluan
kendaraan pribadi atau untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan pajak final, misalnya penghasilan dari deposito, maka biaya bunganya tidak boleh dikurangkan. Jadi intinya, biaya bunga bisa menjadi pengurang penghasilan bruto, tapi harus ada kaitannya langsung dengan kegiatan usaha atau sumber penghasilan kena pajak biasa, bukan penghasilan yang dikenai tarif final atau bukan objek pajak. Selanjutnya di biaya entertainment. Jadi biaya entertainment atau yang sering disebut juga sebagai biaya jamuan termasuk salah satu jenis biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, namun dengan syarat-syarat tertentu. Biaya entertainment di sini maksudnya adalah pengeluaran untuk menjamu relasi usaha, misalnya makan bersama klien, memberi hadiah bisnis, atau aktivitas lain yang sifatnya untuk membina hubungan usaha. Meskipun ini bentuknya pengeluaran, tidak serta-merta semua biaya entertainment ini digunakan dari penghasilan bruto. Agar biaya entertainment bisa diakui sebagai pengurang, harus dipenuhi ketentuan dokumentasi yang lengkap dan dapat dibuktikan. Ini mencakup siapa yang dijamu atau nama atau jabatan, tujuan dari kegiatan entertainment tersebut, bukti pengeluaran yang sah seperti nota atau faktur, hubungan biaya tersebut dengan kegiatan usaha wajib pajak. Jadi, kalau tidak ada bukti yang lengkap atau tidak ada kaitannya yang jelas dengan kegiatan usaha, maka biaya entertainment ini tidak dapat dikurangkan. Hal ini dilakukan agar tidak ada manipulasi dengan memasukkan pengeluaran pribadi sebagai biaya usaha. Jadi kesimpulannya, biaya entertainment ini bisa dikurangkan dari penghasilan bruto asalkan ada bukti yang kuat dan kaitannya langsung dengan kegiatan usaha. Kalau tidak, maka pengeluaran itu akan dianggap sebagai pengeluaran pribadi atau tidak relevan dengan usaha dan tidak boleh dikurangkan. Selanjutnya, selisih kurs mata uang asing. Selisih kurs ini timbul karena adanya perbedaan nilai tukar mata uang asing antara saat transaksi dicatat dan saat transaksi tersebut diselesaikan atau dilaporkan dalam pembukuan. Dalam praktik usaha, perusahaan atau wajib pajak yang melakukan transaksi dalam mata uang asing seperti pembelian, penjualan, peminjaman, atau pembayaran utang akan mengalami fluktuasi nilai tukar. Jadi, dari fluktuasi itu muncul kerugian akibat selisih kurs. Maka kerugian tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Misalnya, jika suatu perusahaan harus membayar utang dalam dolar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar naik sejak utang itu dicatat, maka perusahaan akan membayar lebih banyak dalam rupiah. Selisih tambahan ini merupakan kerugian selisih kurs dan secara fiskal bisa dianggap sebagai beban usaha. Namun sebaliknya, kalau terjadi keuntungan karena selisih kurs, maka keuntungan itu harus diakui sebagai penghasilan dan akan menambah penghasilan bruto. Jadi intinya adalah kerugian selisih kurs mata uang asing boleh menjadi pengurang penghasilan bruto selama kerugian itu benar-benar timbul dari transaksi usaha dan tercatat dalam pembukuan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, pembentukan cadangan. Pembentukan cadangan merupakan suatu proses yang penting dalam manajemen keuangan perusahaan, di mana dana disisihkan untuk keperluan tertentu yang mungkin muncul di masa depan. Salah satu contoh umum dari cadangan ini adalah cadangan untuk piutang tak tertagih, yang bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul akibat pelanggan yang tidak dapat membayar utang mereka. Dengan menyisihkan dana untuk cadangan, perusahaan dapat lebih siap menghadapi risiko finansial yang tidak terduga, sehingga menjaga stabilitas keuangan dan operasionalnya. Selain itu, cadangan yang dibentuk dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, yang memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Namun, untuk dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan, cadangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pajak yang berlaku. Hal ini mencakup kriteria mengenai estimasi yang rasional dan bukti yang mendukung bahwa pengeluaran tersebut akan terjadi di masa depan. Dengan demikian, pembentukan cadangan tidak hanya berfungsi sebagai alat manajemen risiko, tetapi juga sebagai strategi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan. Secara keseluruhan, pembentukan cadangan adalah langkah proaktif yang membantu perusahaan dalam merencanakan keuangan dan mengelola risiko, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang ada. Selanjutnya,
penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Secara umum, natura dan kenikmatan, misalnya fasilitas rumah, makanan, kendaraan, atau tunjangan lain dalam bentuk barang dan jasa, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Namun, ada pengecualian untuk daerah tertentu yang memiliki kondisi khusus. Yang dimaksudkan dengan daerah tertentu adalah wilayah yang secara geografis terpencil, memiliki keterbatasan akses, dan secara ekonomi sulit dijangkau, sehingga pemberian fasilitas dalam bentuk natura menjadi hal yang wajar atau bahkan penting untuk operasional usaha. Contohnya, daerah pedalaman, tambang terpencil, atau wilayah perbatasan yang minim secara umum. Dalam konteks itu, jika pemberian natura dan kenikmatan dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha di daerah tersebut, misalnya memberikan tempat tinggal atau makanan bagi karyawan karena tidak tersedia fasilitas umum yang layak, maka biaya atas natura dan kenikmatan tersebut dapat diakui secara pengurang penghasilan bruto. Namun, pemberian tersebut tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi perlakuan akuntansi maupun bukti pendukung yang memadai. Ini penting karena tidak disalahgunakan untuk memberikan fasilitas pribadi dengan dalih biaya operasional. Jadi kesimpulannya, pergantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto, asalkan dibeli di lokasi yang memenuhi kriteria daerah tertentu dan bertujuan mendukung kelangsungan usaha. Selanjutnya ada biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak asalkan penggunaannya terkait dengan kepentingan bisnis. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengklaim pengurangan pajak untuk biaya yang dikeluarkan. Namun, pengurangan tersebut harus proporsional dengan tingkat penggunaan untuk tujuan bisnis. Artinya, jika telepon seluler atau kendaraan digunakan baik untuk kepentingan pribadi atau maupun bisnis, hanya sebagian biaya yang sesuai dengan penggunaan untuk bisnis yang dapat dikurangkan. Penting bagi perusahaan untuk menyimpan dokumentasi yang memadai sebagai bukti penggunaan dan pengeluaran tersebut. Dokumentasi ini bisa berupa catatan penggunaan telepon seluler, seperti rincian panggilan yang dilakukan untuk kepentingan bisnis, serta catatan perjalanan yang menunjukkan penggunaan kendaraan untuk aktivitas perusahaan. Dengan memiliki dokumentasi yang jelas dan teratur, perusahaan dapat memastikan bahwa pengurangan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan tidak hanya berfungsi untuk mengoptimalkan pengeluaran, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan potensi penghematan pajak secara efektif. Selanjutnya, pengeluaran atau biaya perolehan perangkat lunak atau software komputer. Pengeluaran atau biaya perolehan perangkat lunak software komputer termasuk ke dalam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun perlakuannya masuk dalam kategori amortisasi, bukan langsung dikurangkan sekaligus. Perangkat lunak komputer atau software dianggap sebagai harta tidak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Maka, pengeluaran untuk memperoleh atau mengembangkan software tersebut tidak langsung dibebankan seluruhnya pada tahun pembelian, melainkan dialokasikan secara bertahap selama masa manfaatnya melalui proses amortisasi. Amortisasi ini berarti biaya perolehan software dibagi dalam beberapa tahun, sesuai dengan ketentuan masa manfaat yang diatur dalam perpajakan. Misalnya, jika software tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha dan memiliki masa manfaat 5 tahun, maka biaya perolehannya akan dikurangkan dari penghasilan bruto secara merata selama 5 tahun. Jadi, dalam konteks pengurang penghasilan bruto, ya, biaya perolehan software komputer dapat dikurangkan, tapi tidak sekaligus, melainkan melalui mekanisme amortisasi karena dianggap sebagai aset tidak berwujud dengan masa manfaat tertentu. Selanjutnya ada zakat. Zakat disebut sebagai salah satu pengurang penghasilan bruto, namun dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diakui secara fiskal. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang beragama Islam dan pengurangannya tidak langsung dari penghasilan bruto, melainkan dari penghasilan neto.
yaitu setelah dikurangi biaya-biaya usaha lainnya. Agar zakat bisa dijadikan pengurang, syarat utamanya adalah yang pertama, dibayarkan melalui badan amil zakat resmi yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah seperti Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga amil zakat lain yang terdaftar resmi. Yang kedua, harus ada bukti pembayaran zakat yang sah seperti bukti setor atau tanda terima dari lembaga yang berwenang. Zakat yang memenuhi syarat tersebut dapat dijadikan pengurang saat menghitung penghasilan kena pajak atau PKP yang nantinya akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Jadi kesimpulannya, zakat bisa menjadi pengurang dalam penghitungan pajak, tetapi bukan dari penghasilan bruto langsung, melainkan dari penghasilan neto. Syarat utamanya adalah zakat harus dibayar melalui lembaga resmi dan ada buktinya. Selanjutnya ada pajak masukan. Pajak masukan adalah istilah dalam pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak masukan ini sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai biaya, melainkan sebagai kredit yang bisa dikompensasi dengan pajak keluaran atau PPN yang dipungut saat menjual barang atau jasa. Artinya dalam konteks pajak penghasilan, yang pertama pajak masukan bukanlah pengurang penghasilan bruto. Yang kedua, karena sifatnya sebagai kredit pajak PPN, pajak masukan tidak diperhitungkan sebagai biaya atau beban usaha yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Namun bila pajak masukan tidak dapat dikreditkan, misalnya karena tidak terkait dengan kegiatan usaha atau dokumen tidak lengkap, maka dalam beberapa kasus pajak masukan tersebut dapat dianggap sebagai biaya dan bisa dibebankan dalam laporan laba rugi. Dalam hal ini barulah ada kemungkinan bisa dikurangkan dari penghasilan bruto, asalkan memenuhi syarat sebagai biaya usaha menurut ketentuan perpajakan. Selanjutnya ada PPN yang tidak dapat dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan termasuk dalam kategori biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto asalkan memenuhi syarat tertentu. Secara umum, dalam sistem pajak pertambahan nilai atau PPN, PPN masukan dapat dikreditkan terhadap PPN keluaran, sehingga tidak menjadi beban usaha. Namun ada kondisi-kondisi tertentu di mana PPN tidak dapat dikreditkan, misalnya transaksi tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, dokumen tidak lengkap atau misalnya faktur pajak tidak sesuai. Selanjutnya, pengeluaran digunakan untuk kegiatan yang bukan objek PPN atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Selanjutnya, masa pengkreditan sudah lewat sesuai ketentuan. Nah, dalam kasus seperti ini, karena PPN tersebut tidak bisa dikreditkan, maka secara akuntansi dan fiskal boleh dibebankan sebagai biaya, sehingga bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Contohnya, jika sebuah perusahaan membeli barang untuk kegiatan operasional dan dikenai PPN, tetapi karena faktur pajaknya cacat atau transaksinya tidak memenuhi syarat pengkreditan, maka PPN-nya tidak bisa diklaim sebagai kredit pajak. Dalam kondisi itu, PPN yang dibayar dianggap sebagai bagian dari biaya perolehan atau barang atau jasa, dan oleh karena itu boleh diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Selanjutnya ada imbalan bunga yang diterima wajib pajak. Imbal hasil atau imbalan bunga yang diterima oleh wajib pajak bukan merupakan pengurang penghasilan bruto, melainkan justru merupakan bagian dari penghasilan bruto itu sendiri. Imbalan bunga yang diterima misalnya dari simpanan di bank, obligasi, atau piutang yang diberikan kepada pihak lain, merupakan bentuk penghasilan yang harus diakui dan dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Karena sifatnya sebagai penerimaan atau pendapatan, maka imbalan bunga justru menambah jumlah penghasilan bruto, bukan menguranginya. Dalam konteks penghitungan pajak penghasilan, yang pertama, imbalan bunga adalah objek pajak kecuali jika imbalan tersebut termasuk kategori yang dikenai PPh final seperti bunga deposito. Karena itu, imbalan bunga tidak bisa
dijadikan biaya atau beban usaha untuk mengurangi penghasilan bruto. Selanjutnya, dividen terselubung dan saham bonus. Dividen terselubung dan saham bonus tidak termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam konteks penghitungan pajak penghasilan atau PPh. Dividen terselubung adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham yang dilakukan tidak secara langsung atau tidak secara resmi sebagai dividen. Bentuknya bisa bermacam-macam. Misalnya, yang pertama, pemberian fasilitas istimewa kepada pemegang saham. Yang kedua, pembayaran yang seolah-olah biaya usaha tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Yang ketiga, transaksi yang nilainya tidak wajar atau tidak berdasarkan hubungan usaha yang sebenarnya. Dalam perpajakan, dividen terselubung tetap diperlakukan sebagai dividen sehingga 1. Tidak dianggap sebagai biaya usaha, 2. Tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan kepada pemegang saham secara cuma-cuma. Biasanya berasal dari kapitalisasi laba ditahan atau agio saham. Dalam konteks ini, pembagian saham bonus kepada pemegang saham tidak dianggap sebagai biaya atau pengeluaran perusahaan karena tidak ada arus kas keluar. Maka dari itu, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Kesimpulannya, baik dividen terselubung maupun saham bonus bukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena keduanya pada dasarnya merupakan bentuk pembagian laba kepada pemilik perusahaan, bukan pengeluaran untuk memperoleh atau mempertahankan penghasilan. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak PTKP. Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 101 PMK 10 2016. Peraturan ini menetapkan berapa besar penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi setiap tahun. Artinya penghasilan hingga jumlah tertentu tidak akan dikenai PPh pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 101 PMK 10 2016. Peraturan ini menetapkan berapa besar penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi setiap tahun. Artinya penghasilan hingga jumlah tertentu tidak akan dikenai PPh pasal 21. Jumlah penghasilan tidak kena pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 PMK 10 2016 besarnya PTKP sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kedua, 4,5 juta rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 3. 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 6 ayat 1. 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sementara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Penentuan besarnya PTKP. Yang pertama, secara umum penentuan besarnya PTKP itu berdasarkan kondisi wajib pajak WP pada awal tahun, yaitu tanggal 1 Januari. Jadi kalau kamu menikah atau punya anak di pertengahan tahun, PTKP tetap tidak berubah sampai akhir tahun itu. Perubahan akan berlaku tahun pajak berikutnya. Yang kedua, namun ada pengecualian khusus, yaitu jika seseorang memperoleh NPWP di tengah tahun, maka PTKP dihitung berdasarkan status saat memperoleh NPWP itu, bukan kondisi per 1 tahun. Jadi misalnya kamu baru punya NPWP di bulan Juli dan
saat itu kamu sudah menikah dan punya 1 anak, maka PTKP kamu langsung dihitung dengan status kawin ditambah 1 tanggungan walaupun itu bukan kondisi di awal tahun. Yang ketiga, jika perubahan status terjadi di tengah tahun seperti menikah, punya anak, cerai atau tanggungan bertambah, PTKP tidak ikut berubah. Artinya status PTKP kamu tidak bisa diganti-ganti selama tahun berjalan. Yang keempat, dalam 1 tahun pajak setiap PP hanya boleh pakai 1 status PTKP, tidak bisa diubah status berkali-kali meski kondisinya berubah, kecuali satu-satunya alasan yang dibolehkan contohnya saat pertama kali punya NPWP. Contoh kode status PTKP digunakan dalam slip gaji dan bukti potong. Yang pertama, TK_0 tidak kawin tanpa tanggungan, K_1 kawin dengan 1 tanggungan, K_3 kawin dengan 3 tanggungan atau maksimal, K_1_0 kawin istri pekerja tanpa tanggungan atau penghasilan digabung. PTKP atas warisan untuk warisan belum terbagi, yang artinya warisan yang belum dibagi diperlakukan sebagai satu subjek pajak orang pribadi. Karena itu warisan juga mendapatkan PTKP sesuai dengan jumlah ahli waris yang berhak. Yang melaksanakan kewajiban pajaknya adalah pengurus warisan atau ahli waris yang mewakili. Selanjutnya ada pajak atas penghasilan anggota keluarga. Dasar hukum. Ketentuan mengenai perlakuan pajak atas penghasilan anggota keluarga diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPH dan dijelaskan secara teknis melalui pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penghasilan dari anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan wajib pajak, dalam hal ini termasuk istri dan anak yang belum dewasa, digabungkan dengan penghasilan suami atau kepala keluarga. Penggabungan ini dilakukan karena dalam sistematis perpajakan Indonesia, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh karena itu, perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara konsolidasi atas seluruh penghasilan dari anggota keluarga yang menjadi tanggungan tersebut, kecuali jika ada perlakuan khusus berdasarkan syarat tertentu yang memungkinkan perlakuan pajak secara terpisah. Penghasilan wanita kawin. Menurut ketentuan umum, apabila seorang wanita telah menikah dan memperoleh penghasilan sendiri, maka penghasilan tersebut secara default digabungkan dengan penghasilan suaminya dalam pelaporan dan penghitungan pajak penghasilan. Namun, sistem perpajakan memperbolehkan seorang wanita kawin untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suami apabila memenuhi syarat berikut. Syarat tersebut antara lain: yang pertama, adanya perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat secara tertulis dalam atau saat pernikahan. Wanita tersebut secara nyata menjalankan usaha atau pekerjaan bebas terpisah. Yang ketiga, ada kondisi lain yang secara hukum menyebabkan istri harus dikenai pajak secara terpisah, misalnya jika suami berada di luar negeri dan istri berdomisili di Indonesia. Dalam kasus ini, yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak secara terpisah, nomor pokok wajib pajak NPWP harus dimiliki secara mandiri atas nama istri dan hak serta kewajiban perpajakannya dilaksanakan sendiri. Namun apabila tidak ada kondisi tersebut, maka penghasilan istri akan dianggap sebagai bagian dari penghasilan suami dan dilaporkan melalui NPWP suami. Penghasilan anak belum dewasa. Penghasilan anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping atau sederajat. Dengan demikian, penghasilan anak yang belum dewasa yang tidak digabungkan dengan penghasilan orang tua hanya penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut. Pengertian anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Apabila seorang anak yang belum dewasa yang orang tuanya telah berpisah menerima atau memperoleh penghasilan, maka pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, penyusutan dan amortisasi. Dasar hukum. Dasar hukum penyusutan dan amortisasi diatur secara komprehensif dalam pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPH. Pasal 11 mengatur tentang perlakuan atas harta berwujud.
Sedangkan pasal 11A mengatur tentang harta tidak berwujud dan biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lebih lanjut, ketentuan teknis pelaksanaannya dijabarkan dalam PER 16/PJ/2006. Peraturan ini menetapkan klasifikasi aset berdasarkan masa manfaat, tarif penyusutan dan amortisasi, serta metode yang diperbolehkan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bagaimana perlakuan atas perbaikan aset dan kondisi khusus pada bidang usaha tertentu seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Penyusutan adalah pengalokasian biaya atas harta berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Biaya atas perolehan aset tersebut tidak boleh langsung dibebankan seluruhnya dalam 1 tahun pajak, melainkan harus dialokasikan secara sistematis selama masa manfaat aset. Penyusutan mencerminkan penurunan nilai ekonomis aset akibat penggunaan seiring waktu. Dalam praktik perpajakan terdapat 2 metode penyusutan yang diakui. 1. Metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Contoh, jika aset bernilai 10 juta dengan masa manfaat 5 tahun, maka penyusutan tahunannya adalah 2 juta. Yang kedua, metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Beban dihitung berdasarkan nilai buku yang tersisa setiap tahun. Dialihkan tarif tertentu sesuai kelompok aset. Wajib pajak harus memiliki metode yang digunakan sejak awal dan konsisten menerapkan hingga akhir masa manfaat aset tersebut. Jenis-jenis harta berwujud. Jenis-jenis harta berwujud yang dapat disusunkan dalam perpajakan dikelompokkan berdasarkan masa manfaat ekonomisnya berdasarkan PER 16/PJ/2006. DJP menetapkan bahwa harta berwujud dikelompokkan ke dalam 4 kelompok utama dengan masing-masing kelompok memiliki tarif dan metode penyusutan yang berbeda, baik dengan metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyeragamkan perlakuan pajak atas aset tetap sesuai dengan karakteristik fisik dan penggunaan aset dalam kegiatan usaha. Kelompok 1 mencakup harta berwujud yang memiliki masa manfaat 4 tahun, seperti komputer, peralatan kantor, dan alat komunikasi. Tarif penyusutan untuk kelompok ini adalah 25% per tahun jika menggunakan metode lurus, atau 50% per tahun jika menggunakan metode saldo menurun. Kelompok 2 terdiri atas harta dengan masa manfaat 8 tahun. Contohnya kendaraan bermotor dan alat berat. Tarif penyusutan untuk metode garis lurus adalah 12,5%, sedangkan untuk metode saldo menurun sebesar 25%. Kelompok 3 mencakup harta dengan masa manfaat 16 tahun seperti masa industri skala besar dan instalasi produksi. Penyusutan dilakukan dengan tarif 6,25% garis lurus atau 12,5% garis saldo menurun. Kelompok 4 mencakup harta dengan masa manfaat 20 tahun. Umumnya terdiri dari sarana dan prasarana bangunan serta peralatan infrastruktur jangka panjang. Tarif penyusutan yang digunakan adalah 5% per tahun dengan metode garis lurus atau 10% per tahun dengan metode saldo menurun.
Selain 4 kelompok tersebut, terdapat pengelompokan khusus untuk bangunan yang termasuk dalam pengelompokan harta berwujud. Bisa karena karakteristiknya yang berbeda, bangunan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, bangunan permanen, yaitu bangunan yang dibangun dengan konstruksi kuat dan tahan lama, seperti gedung kantor atau pabrik. Bangunan ini disusutkan selama 20 tahun menggunakan metode garis lurus dengan tarif 5% per tahun. Yang kedua, bangunan tidak permanen, seperti bangunan semi permanen atau yang dibangun dengan bahan mudah rusak, disusutkan selama 10 tahun dengan metode garis lurus dan tarif 10% per tahun. Pengelompokan ini penting dalam penentuan bagaimana wajib pajak menghitung penyusutan tahunan yang boleh dibebankan sebagai biaya fiskal sehingga dapat memengaruhi besarnya penghasilan kena pajak yang dilaporkan. Penyusutan atas perbaikan aset dalam perpajakan. Perlakuan atas perbaikan aset tergantung pada jenis perbaikannya. Jika perbaikan bersifat rutin dan tidak menambah nilai atau memperpanjang umur aset seperti servis kendaraan atau penggantian suku cadang kecil, maka biaya tersebut dibebankan langsung sebagai biaya operasional. Namun jika perbaikan tersebut meningkatkan kapasitas, efisiensi atau umur ekonomis aset seperti penggantian mesin utama atau renovasi besar, maka pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi, yaitu ditambahkan ke nilai aset dan disusutkan sesuai sisa masa manfaatnya. Pembeda utama antara keduanya adalah apakah perbaikan itu sekedar pemeliharaan atau memberikan manfaat ekonomi tambahan. Selanjutnya, penyusutan di bidang usaha tertentu. Dalam perpajakan terdapat perlakuan khusus atau penyusutan untuk beberapa jenis bidang usaha tertentu yang memiliki karakteristik kegiatan jangka panjang dan membutuhkan investasi awal besar. Bidang usaha tersebut meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Pada sektor-sektor ini, pengeluaran yang seperti biaya eksplorasi, pengembangan, penanaman, atau pembangunan prasarana tidak langsung dibebankan sebagai biaya, melainkan dikapitalisasi terlebih dahulu sebagai bagian dari aset. Penyusutan atas pengeluaran tersebut dilakukan setelah kegiatan usaha mulai menghasilkan atau memasuki tahap produksi secara komersial. Metode penyusutan yang digunakan tetap dapat berupa garis lurus atau saldo menurun, tetapi masa manfaatnya disesuaikan dengan karakter usaha atau jenis aset yang digunakan. Misalnya, dalam usaha perkebunan kelapa sawit, biaya pembukaan lahan dan penanaman pohon sawit yang akan disusutkan berdasarkan umur produktif tanaman tersebut. Hal ini dimaksudkan agar alokasi beban penyusutan lebih mencerminkan kondisi real dan siklus usaha yang dijalankan oleh wajib pajak di bidang tersebut. Ketentuan lebih lanjut biasanya diatur melalui peraturan atas izin khusus sesuai sektor usahanya. Amortisasi adalah membagi biaya atas harta yang tidak berwujud seperti hak paten, lisensi, merek dagang, atau hak guna bangunan selama masa manfaatnya. Jadi, kalau sudah perusahaan membeli lisensi yang berlaku 5 tahun, maka biaya lisensi itu tidak boleh langsung dibebankan semua di tahun pertama, tapi harus dibagi rata selama 5 tahun. Kalau masa manfaat harta tersebut jelas, misalnya tertulis 5 tahun, maka pembagian sesuai dengan jangka waktu itu. Tapi kalau tidak jelas berapa lama masa manfaatnya, maka pajak punya
mempunyai aturan pembagian standar, misalnya 4, 8, 16, atau 20 tahun tergantung jenis hak atau biaya itu. Cara membaginya bisa memakai metode garis lurus dibagi sama besar setiap tahun, atau saldo menurun besar di awal makin kecil tiap tahun. Tujuan amortisasi ini supaya biaya dihitung wajar sesuai dengan manfaat yang diterima dari harta tersebut.